ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma syir khotoyaya bil ma'i was salji wal baras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutkan untuk tadarus dulu, baca surat Al-Kautsar. Sama-sama kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas semuanya. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Berita Ramadhani, Alta Rizki, Fauziyaratna, Ayu, Nabil, Isyana, Najib, Hasil, Gilang, Syifa, Yunita, Anissa, Alia, Ella, Arifah, Arini, Gitu untuk screening. Berdiri semuanya. Nah, jangan berdiri. Jangan berdiri. Pernah senam otak? Belum. Senam otak pernah? Ayo gimana senam otaknya? Ya senam otak, ikuti saya nih, ada di sini semua yuk. Senam otak dulu. Senam otak itu berarti biar otak antara kanan dan kiri kita itu biar satu tujuan. Kalau nanti sekalian mikirnya kita nanti pelajaran PAI berarti mikirnya hanya semuanya tangan kanan itu nanti jempol, tangan kiri apa namanya ini? Kelingking. Gini posisinya. Kanan jempol, kiri kelingking. Nanti ketika saya hitung satu berarti nanti dibalik. Contoh, satu balik. Contoh, satu. Konsentrasi. Yo, lagi yo, bareng-bareng yo. Mulai ya, satu. Dibalik. Dua balik. Kalau ada konsentrasi udah bisa nih. Tiga dibalik. Di punya kamu nih. Empat.
5, 6, 7, 8. Yo agak cepat. Sekarang saya hitung konsentrasi nih. Hitung ya. Saya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Nah, itu salah satu nih. Namanya senam otak. Dimana tujuannya agar apa? Otak kanan dan otak kiri kita kan biar satu tujuan. Jadi otak kanan dan otak kiri kita itu kan sekadang otak kanan itu diajak berpikir agak berat, tidak mau otak kiri. Nah, biar antara otak kiri dan otak kanan itu biar sinkron, berarti latihan. Ada tadi seperti ini kan, ada lagi ketika di YouTube kalian seperti ini nanti dibalik seperti ini. Ya kalau sudah terbiasa ini sulit, tapi kalau sudah dibiasakan ini otaknya nanti berjalan. Itu anak-anak semuanya, itu hanya sekedar untuk melatih kalian untuk biar semangat dalam mengikuti pembelajaran di kali ini. Untuk selanjutnya, jadi di pertemuan kedua ini, kalau kemarin di minggu kemarin kan kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan pernikahan secara mendasar. Nah, di kali ini nanti kita lebih khusus lagi dalam materi tentang pernikahan. Coba kita review dulu untuk kemarin apa yang kalian sekiranya paham, tahu berkenaan dengan pertanyaan ini. Coba dijawab dulu salah satu dijawab. 1. Apa makna pernikahan dalam Islam? Yuk, siapa yang bisa? Apa kira-kira makna dalam Islam? Pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan itu makna dari pernikahan itu kan sebagai ibadah. Loh, kok disebut ibadah gimana Pak? Nah, ketika seseorang itu sudah menikah antara laki-laki dan perempuan, awalnya ketika belum ijab dan qabul, itu kan contoh ketika bergandeng tangan itu hukumnya dosa karena haram, hukumnya haram dan itu mengandung dosa. Itu jabat tangan. Ketika menimbulkan suatu nafsu itu dosa. Nah, ketika dikatakan nikah kok mengandung ibadah, ketika sudah suami istri, bahkan bukan hanya gandengan tangan, bahkan tidur bersama pun ibadah. Apalagi hanya pegang tangan. Hal yang lebih lagi seperti contoh ke pasar seumpamanya berpelukan itu ibadah, tapi kan tidak mungkin kan di pasar bersuami istri kan pelukan kan tidak mungkin. Pada intinya seluruh kegiatan yang tadinya sebelum ijab qabul nikah itu haram, di dunia pernikahan itu menjadi bahkan sunnah. Bahkan ini yang lebih agak negatif. Mandi bareng itu saja termasuk ibadah. Loh, contoh ini suami istri saja lah. Besok nih, contoh besok nikah. Kamu besok dengan suamimu pulang dari kerja, kamu copot klambi, bajunya dilepaskan saja, dapat pahala. Saling tangan, dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Gitu. Itulah salah satu di mana mengapa makna nikah itu sebagai ibadah. Itu anak-anak semuanya. Jadi refleksi sebentar berkenaan dengan pernikahan. Kita lanjutkan untuk pertemuan di kali ini. Dan di kali ini nanti kita akan melaksanakan atau kalian itu membuat suatu proyek. Proyek itu apa toh? Proyek itu ya suatu hal yang mungkin kalian menghasilkan produk di mana produk berkenaan dengan apa? Materi pernikahan. Nah, sebenarnya kita kali di sini.
Jadi nanti kita membahas berkenaan dengan pernikahan. Nah, sebelum pernikahan nanti kita bagi kelompok ya. Jadi ini ada berapa? 17 siswa dan siswi. Nanti kita bagi kelompok, di mana buat 2 kelompok. Satu kelompok berarti terdiri dari ada yang 8, ada yang 9. Silakan jadi bagi kelompok. Itu yang laki-laki, silakan 2 di sini, 2 di sini. Silakan. Oh, kok 2 di sini, 2 di sini, 1 di sini. Silakan. Langsung bagi kelompok. Berarti 1 sini, 2 di sini. Yo. Kalau enggak, laki-lakinya di sini semua enggak apa-apa. Yang penting dibagi 2 kelompok. Silakan. Silakan bagi 2 kelompok dulu. Kita pahami terkait dengan pernikahan dalam Islam. Dimana kalian memiliki suatu tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian diminta menjelaskan akan konsep dasar pernikahan dalam Islam. Kalian dapat menganalisis makna pernikahan dalam Islam dengan perspektif yang luas. Terus yang ketiga, mampu menyusun suatu proposal atau rencana pernikahan. Jadi nanti kalian membuat suatu proyek, yaitu proyeknya nanti proposal atau karya ilmiah berkenaan dengan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini peta konsep pernikahan. Kita lihat peta konsepnya. Peta konsep pernikahan itu alur pernikahan. Secara besar pernikahan itu ada suatu akta peninggalan. Terus di situ ada suatu akad nikah. Ada tujuan dan hikmah dalam menikah, terus langkah menuju pernikahan seperti apa, terus menentukan pilihan pendamping. Kita lanjutkan pernikahan, pengertian pernikahan. Salah satu dibacakan. Jid, bacakan dulu Jid. Pengertian pernikahan. Dari sini Pak. Yo, dari sini aja. Dari sini Pak. Sudah saya. Pengertian pernikahan, perkawinan atau pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak ialah ijab dan kabul atau akad yang menghasilkan persetubuhan antara pria dan wanita yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Adapun pernikahan menurut syariat, menikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Oke, itu dari pengertian. Dalil nikah. Berarti satu pernikahan itu kan namanya kita orang Islam berarti harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah itu ada berarti kita harus mengikutinya. Satu dalil seperti contoh di sini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 127. Saya bacakan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dimana di situ menjelaskan tentang nikah. Jadi nikah itu ada hukumnya. Jadi nikah itu dimana sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkad. Setiap Islam berarti ada namanya kalian berarti dianjurkan untuk menikah. Ada yang cita-cita tidak ingin menikah ini? Najib atau gila? Pastinya semuanya kan pengen nikah. Oh belum nikah saja kan sekarang sudah nyicil. Apa pak nyicilnya? Pacaran. Oke, lanjut. Tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan ini ada 1, 2, 3 sampai 6 memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, mendapatkan ketenangan hidup, membentengi akhlak,
meningkatkan ibadah kepada Allah, mendapatkan keturunan yang soleh, dan menegakkan rumah tangga yang islami. Itu tujuan dari menikah. Terus hukum pernikahan ada mubah, ada sunnah, wajib, makruh, dan haram. Lah kok bisa dikatakan sunnah, Pak? Dimana ketika seorang itu dikatakan sunnah ketika antara laki-laki maupun perempuan dua calon, sudah punya calon, sudah punya harta benda yang cukup, akan tetapi dia tidak berani. Dia tidak berani karena takutnya nanti ketika saya sudah menikah, nanti untuk nafkahnya seperti apa, cukup atau enggak. Nah itu namanya sunnah. Ada kalau haram itu gimana, Pak? Berarti seorang itu tidak punya pendapatan, terus orang tersebut itu kalau perempuan itu mandul, kalau laki-laki itu impoten, terus ditakutkan atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan keturunan, berarti itu haram. Terus rukun dan syarat sah pernikahan, ini ada rukun pernikahan, syarat sah pernikahan, dan sebagainya. Kita lanjutkan hikmah dan tujuan pernikahan. Jadi salah satu hikmahnya, jadi pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Jadi kan ada nih suatu fenomena, ada laki-laki yang mungkin jelek, terus si perempuannya cantik, yaitu mungkin memiliki tujuan lagi satu, melahirkan keturunan yang baik. Seumpamanya dari kalangan si laki-laki dari ekonominya, keluarga ekonomi kurang baik, si perempuan baik, itu nanti tujuannya biar apa, ekonomi dari anaknya nanti, keturunannya nanti itu bisa lebih baik. Kita lanjutkan tujuan pernikahan tadi sudah. Nah untuk selanjutnya, ini kan suatu materi. Ada deh nih dari kalian mau bertanya tentang nikah, kira-kira apa? Tanya, silakan tanya. Tentang nikah, paham gak ini? Paham semua ada ini, Pak? Dengan nikah, paham? Ayo, siapa yang mau tanya? Kira-kira ada fenomena di luar sana berkenaan dengan nikah enggak? Sekalian. Yuk, berkenaan dengan Pak, saya itu kalau pacaran hukumnya bagaimana? Kan seperti itu enggak, Pak? Berarti kalau pacaran hukumnya tadi apa kira-kira? Haram, karena belum nikah. Berarti kan pacaran itu tidak haram ketika sudah menikah. Gitu. Selanjutnya saya lihatkan video akad nikah. Ya sedikit. Itu proses dari ijab. Yang sebenarnya beserta ibu dan keluarga rombongan calon pengantin laki-laki calon pengantin berdua yang baiknya serta dari Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mengajarkan puji syukur Video dibuat ketika masa COVID, di mana nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajaah di tempat ini. Tiada lain pada saat ini kita dimohon untuk memberikan kesaksian serta doa akan berlangsungnya pernikahan kemarin kedua hari dengan setelah pembukaan ini, yang kedua ini. Jadi setelah pembukaan penghulu, lanjutkan pembukaan dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
data itu dari negara berarti. Ya, nanti dibacakan penghulu, terus dilanjutkan oleh calon pengantin laki-laki. Kemarin lagi Kabupaten Semarang 9 Juni 1998. Warga negara Indonesia tanpa Islam pekerjaan sesuai KTP pelajar, tempat tinggal Amdan Jati RT 3 RW 6 Kelenteng Kecamatan Bandung. Saudara itu ada sebenarnya dibuka lagi dari Bapak Muslim dan Ibu Jumaida. Kemudian calon pengantin itu bernama Saudari Nur Aiti. Tanggal lahir Pemalang 23 Januari 1999. Akan terlihat seagama Islam, pekerjaan sesuai KTP pelajar, tempat tinggal Jalan 3 melanjutkan penyerahan mas kawin prosesnya. CPP apa? Calon pengantin pria. CPW berarti ini sudah ucap kabul belum? Belum, karena masih calon. Tempat selesai. dan Pak. Ikrar Malik. Takdir tahu itu yang ada dalam pernikahan. Tanggung jawab seorang suami dan tanggung jawab seorang istri harus bagaimana dan ditandatangani. Cukup ya. Tanda tangan besar. Oke, cukup. Nah, kalau dilihat dari itu sedikit mengomentari dari video ya. Jadi ketika kita lihat dari video ijab kabul, di situ yang menikahkan tadi siapa? Tadi yang menikahkan siapa? Penghulu. Di mana berarti tadi kembali lagi kalau dari syarat-syarat rukun nikah yang menikahkan harusnya siapa? Wali. Berarti di situ penghulu sudah mewakilkan. Kan tadi ada nih, wali menyampaikan perwakilan kepada penghulu. Bapak penghulu, Allah mewakilkan putri kula dipun ijab kabulaken datang laring ini. Nah tadi disampaikan seperti itu. Berarti kembali lagi kita tekankan lagi bahwasannya berarti yang wajib menikahkan seorang perempuan itu hanyalah satu wali. Kalau walinya dilihat siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada lagi yang berarti saudara, ada kakak, ada Pak D, ada adik laki-laki, yang penting laki-laki. Kalau ada nih bude Pak, tidak boleh. Tidak boleh. Mbak Kakung Pak, boleh, tidak apa-apa Mbak Kakung. Kalau Mbak Putri Pak, tidak boleh. Karena putri, wali itu harus laki-laki. Kecuali wali sekolah, wali kelas, nah itu boleh perempuan ataupun laki-laki. Itu ya, ini sedikit berkenaan dengan video tentang pernikahan. Untuk selanjutnya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Jadi nanti kalian tugas dari tugas dari pertemuan kali ini nanti
kalian ini. Jadi nanti saya kasih suatu proyek, yaitu membuat karya ilmiah, dimana untuk tahapannya itu tadi, satu, tahapan perencanaan. Jadi kalian nanti membuat karya ilmiah, satu, menentukan suatu topik atau judul karya ilmiah, dan nanti tugasnya apa? Kelompok. Jadi dua kelompok ini nanti silakan buat dari karya ilmiah. Setelah menentukan topik judul, nanti merumuskan suatu masalah. Masalah dalam apa ya? Pastinya dalam pernikahan. Setelah itu menentukan tujuan dari penelitian yang nanti kalian buat. Setelah itu menentukan suatu metode. Metode dalam apa? Pengumpulan data. Data itu yang dibutuhkan dalam pembuatan karya ilmiah. Selanjutnya setelah itu tahapan kedua, datanya dikumpulkan nih. Setelah data dikumpulkan, nanti pengolahan data dari yang berdiskusi di sini. Kan kemarin kan sudah kalian kan dapat data-data dari beberapa kelas atau mungkin di masyarakat kalian. Nah, untuk tahapan keempat berarti penulisan laporan. Nah, hari ini nanti kalian menulis laporan. Dari tahap penulisan laporan, di situ kan ada struktur karya tulis ilmiah. Dalam penulisan laporan itu harus ada judulnya, abstraknya, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, itu nanti kalian silakan diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok, yaitu ditulis nanti hasil dari diskusi saat ini nanti satu orang untuk mempresentasikan sebentar dari hasil kalian diskusi. Gitu, saya bagi satu kertas untuk mendiskusikan beberapa hal. Tadi di situ ada dokter sedang dibagi Yulita. Jadi di kelompok kasih tiga aja. Kelompoknya ditulis nama-namanya. Nanti dalam pembacaan gantian ada apa? Satu orang ada apa? Kian apa? Slide-nya tidak usah dibaca, langsung judul. Langsung saja saya menyampaikan hasil dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis persepsi remaja terhadap mahar dalam Islam di era modern. Mahar dalam Islam adalah pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda kesungguhan pernikahan. Dan masalah yang muncul di era modern yaitu mahar dianggap sebagai simbol status sosial, bukan sebagai tujuan ibadah. Dan banyak juga remaja kurang memahami esensi mahar dalam Islam. Dalam hal ini ada pentingnya penelitian, yaitu mengkaji persepsi remaja tentang mahar di era modern untuk meluruskan pemahaman sesuai dengan ajaran Islam. Di sini ada rumusan masalah yang akan diberikan oleh para saya. Poin-poin yang nantinya kalian gunakan untuk membuat suatu karya ilmiah. Nah, nanti di situ untuk tambahan kedua-duanya dari dua kelompok, dari tambahan pembuatan suatu karya ilmiah, nanti di situ akan ada ucapan terima kasih. Jangan lupa untuk seluruh yang membantu di kalian, silakan disampaikan dalam pengucapan terima kasih. Seperti
Contoh, nanti kan diawali dari kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, terus guru mapel, setelah guru mapel, teman-teman kalian yang membantu dalam pembuatan karya ilmiah. Terus yang tidak kalah penting, jangan lupa orang tua dicantumkan dalam hal ucapan terima kasih. Nah, itu untuk anak-anak semuanya berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Nanti untuk pengumpulan hasil dari karya ilmiah, jadi besok pagi dalam pertemuan depan nanti silakan dikumpulkan, harus selesai, dan lupa nanti dijilid per kelompok, satu kelompok membuat satu saja, dan itu selesai kumpulkan. Itu ada yang mau tanyakan? Ya. Tidak, berarti semuanya paham. Untuk menambah pemahaman kalian, untuk menambah suatu pemahaman kalian, nanti di kali ini silakan kalian kerjakan soal berkaitan dengan materi pernikahan yang sudah di-sharekan dalam grup. Sing balik ana, sing ning WA. Iso sih Kak. Yuk anak-anak semuanya, untuk hasilnya nanti kita sampaikan lain waktu hasil kalian dari pengerjaan Google Form. Untuk kali ini kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran di kesempatan hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah.